Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan kita, yaitu nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya. Nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian dari manajemen. Pengertian manajemen di sini menurut Prof. Oi Liang Li menjabarkan manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dari pengertian manajemen di sini sudah jelas ya, bahwa manajemen yaitu ilmu atau seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengordinasikan. Nah, di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama planning, yaitu perencanaan. Yang kedua organizing, pengorganisasian. Yang ketiga accounting, pelaksanaan. Yang keempat controlling, yaitu pengawasan. Nah, fungsi manajemen yang keempat di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu planning. Planning di sini, perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, planning, perencanaan, sebelum kita melakukan sesuatu itu harus direncanakan. Agar kenapa? Di sini ada fungsi dari planning. Nah, manfaat dari kegiatan planning yang pertama, tugas tepat sasaran. 2. Meminimalisir peluang kesalahan. Ketiga, sebagai pedoman kegiatan. Yang keempat, kesatuan visi dan misi yang sama. Jadi, sebelum kita melaksanakan kegiatan di organisasi, kita harus mempunyai rencana. Rencana apa saja yang harus dilakukan sebelum terjadi kesalahan. Nah, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, manfaat organisasi di sini yaitu yang pertama pembagian tugas, yang kedua spesialisasi tugas, yang ketiga membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Contoh organisasi di sekolah yaitu OSIS ya. Nah, di sini OSIS kan sudah terorganisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di sini fungsi dari pengorganisasian yaitu pembagian tugas. Misal, sekretaris tugasnya seperti apa, bendahara tugasnya seperti apa. Nah, anggota seperti apa. Jadi, dalam manajemen, fungsi pengorganisasian yaitu membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Misal bendahara, di sini bendahara harus memegang keuangan di organisasi tersebut. Nah, itu dari fungsi pengorganisasian. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu,
Fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan kepemimpinan atau leadership. Nah, di sini gaya dalam pelaksanaan pemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama otoriter, demokratis, dan bebas. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Nah, di sini Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu yang sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi pengawasan di sini untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan apa yang sedang terjadi di suatu organisasi. Nah, fungsi pengawasan di sini akan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti jalur kesalahan, penetapan, waktu pelaksanaan, pengawasan, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi, fungsi pengawasan ini di suatu organisasi agar mengetahui evaluasi apa saja yang harus dievaluasi, kesalahan apa saja yang harus dievaluasi, misal dalam penetapan waktu pelaksanaan pengawasan, dalam perintah pelaksanaan atau tindak lanjutnya di suatu organisasi. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang pembelajaran manajemen dan fungsi dari manajemen. Jika ada yang ditanyakan, langsung hubungi Ibu. Nah, di sini sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberi tugas. Di sini jelaskan dan sertakan contoh dari fungsi dan tugas dari manajemen. Ya, jelaskan dan sertakan contoh dari fungsi dan tugas dari manajemen. Nah, tugasnya dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, ditulis tangan ya, di folio bergaris, dikumpulkan ke Ibu. Ibu tunggu. Jika kalian ada pertanyaan selain tugas, langsung hubungin Ibu. Terima kasih, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat itu akan bermanfaat, khususnya di diri kalian sendiri, umumnya di masyarakat sekitarnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.